atau Allah menselisihkan antara hati-hati kamu. Kada mau bertulungan lagi. Apabila sudah sembahyang sopnya kada rata, maka hati satu persatu kada mau lagi bertulungan. Nang sugih kada tahu lagi, lawan nang susah kada tahu lagi. Nama pangkat kadang kada duhig lagi, lawan rakyatnya seringnya aja nyaman, rakyatnya pun kada mau mendukung lagi lawan pemerintah. Akibat sop kada rata sembahyang. Kula warga kada akur lagi. Jadi mesti sop itu rata. Kalau bahari sop itu kalinya apa ini namanya? Bagaris, ini bagaris sudah daripada supaya apa? Nyaman. Ya, masih jual lagi kalau melihat lawan garisan itu kada melihat. Rasulullah bersabda, "Inni la ara syayatina tadkhulu fi khaladis sufuf." Aku sesungguhnya melihat dengan mata kepalaku. Hantu-hantu itu memasuki di salah-salah sop-sop itu. Artinya apabila ranggang antara dua sop, hantu itu ranggang antara dua orang, bukan dua sop. Dua sop itu mesti ranggang, dua orang, satu sop ranggang duduk berdirinya. Nah di sini setan. Yang merapatinya itu setan. Setan ini mahaur ini iya. Nang pikiran setelah kemari sembahyang, kada ingat lagi lawan sembahyang. Kada ingat sembahyang lagi. Ya kan baca Fatihah tuntung. Tak ada tuntungnya ya. Kada sadar. Seakan-akan sembahyang itu kada sadar. Ya dihaurnya hantu. Yakni biha maksudnya dengan sufuf tadi al-furajat. Ranggang allati takunu biha yang ada di dalam shaf. Fayustahabbu maka sunat ilsaqul manakibi marapatakan menghubungkan antara dua bahu bil manakibi dengan bahu yang lain ma'at taswiyah serta rata. Bihaitu la yakunu ahadun mutaqaddiman ala ahadin wala mutaakhiran anhu. Yaitu sekira-kira jangan ada seseorang terdahulu atas kawannya atau terakhir daripada kawannya. Rata tadi kan? Kadzalika huwa sunnah, itulah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuta'akkadu al-i'tina'u bidzalik. Jadi kita guru kalau sudah ada ilmu musyahadah kepada nur, apabila zahirnya badan ini sesuai dengan sunnah, itu mudah musyahadah. Kalau zahirnya kada bujur kepada sunnah, macam mana hendak musyahadah kepada nur Muhammad? Nah, artinya kalau mutaba'ah zahir ini sudah luput, bagaimana hendak mutaba'ah batin? Sebab mutaba'ah itu disuruh. Di dalam mutaba'ah itu juga kebaikan-kebaikan. Tidak ada di lain. Orang nang pina nahap-nahap telah ilmunya, nahap amalnya, nahap pangkatnya, nahap rezekinya, macam-macam karamatnya, apa macam-macam itu samunyaan itu orang itu hasil dari mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anum ke orangnya bini-bini lah. Kita sering ketemu perempuan-perempuan yang luar biasa. Luar biasa, seperti Siti Maryam lah, luar biasa. Itu karena mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Nah mutaba'ah itu mengandung di situ mahabbah Allah, di situ juga hijab terbuka. Hijab terbuka. Nah, Allah cinta, hijab terbuka. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yaghfir lakum dzunubakum wa yarfa' ankum hujubakum. Sebab dosa itu hijab. Dosa itu hijab. Jadi yaghfir lakum dzunubakum yani wa yarfa' ankum hujubakum. Karena dzunub hijab. Mutaba'ah kepada Nabi itu zahiran, luarnya dulu. Nah, kalau zahirnya ini bujur, itu batinnya itu sangat mudah. Sangat mudah. Kalau bujur zahirnya batinnya sangat mudah.
Misalnya aja sop itu rata. Nah, kita memandang Nur Muhammad itu jelas di dalam sop yang rata. Kalau sop itu kada rata atau sop itu ranggang, hendak mandang Nur Muhammad itu kada kawa tapahalang. Sebabnya luput pada sunnah. Pada sunnah itu luput. Jadi mutaba'ah zahir dulu, batinnya itu catnya mana jalala? Cat lu nyaman aja lah. Kan mutaba'ah dua, zahir ada, batin ada. Mutaba'ah zahir, iya nang tadi. Ya kasopnya rata. Ya neh. Ya kasumbahyangnya sekilan antara dua apa? Dua telapak batis. Pas sudah. Waktu sekilan antara dua telapak batis. Pas sudah zahirnya. Kita memandang ini Nur Muhammad. Sebab Nabi Muhammad kayak itu. Jadi sallu kama ra'aitumuni hala kauni usalli. Ikam sembahyang melihat aku. Kayak apa aku sembahyang. Jadi lalu kita itu betul-betul Rasulullah dijadikan imam di dalam seluruh pekerjaan. Sesudah pas zahirnya baru mutaba'ah batinnya. Karena mutaba'ah batin itu ru'yatul matbu' fi kulli syai'. Mutaba'ah batin ru'yatul matbu'i, memandang Rasulullah fi kulli syai', di seluruh sesuatu. Sesuatunya itu dulu pas-pas dulu dengan sunnah sendiri. Oleh itu kita mengaji bagaimana Rasulullah, akwalnya, ahwalnya, af'alnya bagaimana. Ahwalnya hati beliau bagaimana. Rasulullah umpamanya dipukuli orang sampai giginya patah, sampai dahinya belah, keluar darah, siup, begitu sadar Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu bukan muntungnya Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, itu kan muntung. Hati sidin artinya kadada reaksi membalas apa dan apa-apa. Nah, sudah tahu begitu, babak kita dipukuli orang juga. Ya kan? Nah, mudah. Nah, kita ikutilah Rasulullah. Ikuti Rasulullah. Ilmu itu mesti ada, jangan jadi lapas. Nah, aku terjadi dipukuli orang juga. Nah, badanku seperti badan Rasulullah dipukuli. Muntungku lalu ampuni aja mereka. Di dalam mengatakan ampuni mereka, di situ musyahadah lawan Nabi. Seakan-akan kata-kata kita ya Allah ampuni, seakan-akan itu adalah filmnya Rasulullah nang bahari diputar ulang, siaran ulang. Nah itu namanya kita khalifah Rasulullah di waktu itu. Nah itulah lalu menimbulkan karomah. Karena di dalam mutaba'ah karomah memandang si kitanya, mukjizat memandang nang aslinya itu tadi. Ini mesti menghajatakan kesabaran. Lamun kita ketujuh badadas, apa sesuatu ketujuh badadas tidak bakal. Mutaba'ah zahir pun tidak bakal terjadi, apalagi mutaba'ah batin. Karena kita ketujuh badadas, ajal. Al-ajalah minasyaitan, harus pelan. Jika orang makan itu sambil mamah sambil menaguk liur. Karasaan. Namun betaguk bulat. Hendakan sikap habis sepiring. Kada bisa ini. Kada bisa ya Rasulullah itu ya tabasam, mesam. Nah kita mesam itu cocok sudah. Nah di dalam mesam itu ingat enggak? Sama Habib SAW. Kalau nya ingat iya sudah. Nah kalau orangnya nang mutaba'ah ini Dzurriyyat Rasulullah, wah mudah sekali. Sebab badannya itu juz'un min huswasan. Badannya itu juz'un min huswasan. Sejuzu sudah. Sejuzu. Badannya sehitungan sejuzu daripada Rasulullah. Tinggal lagi mutaba'ah enggak. Nah itu. Semuanya kepada ilmu. Sebab mutaba'ah itu amalan. Amalan wal amal tabi'uhu. Amal itu menggiring ilmunya. Nah lalu caranya supaya mutaba'ah itu ada dua cara bro. Ahli tasawuf caranya untuk mutaba'ah yaitu ta'alluq kepada zat Rasulullah SAW. Ta'alluq maknawi. Artinya memfanaakan diri di dalam Nur Muhammad. Itu ta'alluq. Nah, itu tasawuf begitu. Nah, misalnya bro, seperti orang makan obat.
Makan obat kan hancur. Hancur. Begitu hancur, obat itu kan ke mata ada. Kan banyak hancur itu reaksinya kan ada ke mata, ada ke telinga. Ini kan hancur. Hancur itu diserap, ya lah. Nah, oleh anggota di dalam itu diserap sehingga masuk di pore-pore, masuk di mana daging, di mana urat, di mana tulang, di mana sungsum, masuk di mana bulu, ada obat itu. Nah itu. Tapi ini obat ini sepertinya aja. Padahal prosesnya jadi itu bukan seperti obat. Kalau obat itu lambat. Proses itu lambat, bisa sampai setengah hari hanya menjalan. Kalau ini kan ada begitu tak. Sebab itu ada nur qawi ada situ. Nur asma Tuhan al-qawi di situ ada. Nur asma Nabi haq ada. Asma Nabi haq itu ada dalam nur sirine. Nah itu qul jaa al-haq wa zahaqal batil. Hilang semuanya ini. Berganti semuanya ini yubadillah sayyiatihim hasanat. Ini baik. Jadi nantinya penjanaknya seperti Rasulullah. Penglihat seperti Rasulullah, pendengar seperti Rasulullah, perkataan seperti Rasulullah, geraknya diamnya seperti Rasulullah. Mengajarnya seperti Rasulullah. Menghadapi orang seperti Rasulullah. Tapi inya kada merasa nang unda seperti Rasulullah rasanya. Nah, ini kada merasa sufi. Ini cepat. Itulah yang disebut oleh Sahibud Dalail dalam kitabnya Dalail, walidatihil kamilati minal muhibbin. Zatnya itu nang supaya ulun cintai. Zatnya itu macam apa cara mencintainya? Nah itu. Kita panakan diri kita di dalam Muhammad SAW. Jalannya itu ada, jalan mempanakan. Kena dulu. Ini kisah caranya aja dulu. Fadilatnya aja dulu, khasiatnya orang panah pada Nabi Muhammad. Cepat mutabaah kepada Nabi. Seakan-akan obat itu yang menggerakkan, merubah keadaan mizaj bahasa Arab. Ya, berubah mizajnya badan karena obat. Berubah mizajnya badan kita, roh kita, sir kita dengan adanya Nabi Muhammad yang kita ta'alluq itu tadi. Seperti kita makan itu tadi, dirubahnya kan. Ya kesabaran, ya apapun semuanya itu. Walhasil akhlak-akhlak yang baik itu semuanya ada. Nah ini modalnya ini ada zatiyahnya ini ada walidatil kamilah minal muhibbin. Kada merasanya nang inya itu kayak itu kada merasa. Jadi di ujub tuh jauh sudah. Nah kalau fuqaha inya mutabaah kepada Nabi dengan mendengar bagaimana Nabi, melihat di kitab bagaimana Nabi, lalu diusahakannya supaya Nabi begini juara. Itu lambat. Dan masih ada perasaan unda mengikut Nabi. Fuqaha. Jadi mutabaah berakhir fuqaha ampunnya. Mutabaah batin sufi. Nah kita disuruh dua-duanya. Sesudah fakih jangan tinggal fakihnya, sufinya masuk supaya hilang ujubnya. Jadi orang mutabaah itu ada yang ujub, ada yang kada. Apabila mutabaahnya baru zahir. Baru terbagi dua, ada yang ujubiyah, ada yang kada, ada yang ujub, ada yang kada. Kalau mutabaah zahir aja masih ada bahaya. Ini pengalaman sudah, pengalaman orang yang sudah merasa itu tadi sambil maitihi. Masya Allah ayat nang kalau ingkun tentu ibn Allah kata bium itu Masya Allah manis tak banaran manis saja kan semuanya ayat Quran itu manis saja kan. Situ letaknya semuanya. Kalau orang ingin tenang ya mutabaah kepada Nabi. Kalau di ayat Quran itu macam apa aja maka supaya tenang lawan hati itu supaya ingat lawan Allah. Kalau apa jadi disebutkan artinya mengikut Nabi, di dalam mengikut Nabi ketenangan. Sedangkan di Quran ala dzikrillah tatmainnul qulub. Paham? Nah coba kita baca nama Nabi. Adakah nama Nabi Sayyiduna Zikrullah? Sayyiduna Zikrullah sesuatu adakah nama Nabi Zikrullah? Ada. Jadi tafsirnya itu kepada sufi ala bizikrillah ala bizikri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala bizikrillah ala bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatmainnul qulub. Sebab zikrillah itu ismun min asma'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita tarik Nur Muhammad. Kalau tarik tauhid ala bizikri Allah wajibnya Allah tentram hati. Itu kalau tarik tauhid. Jadi jangan hanya syahadat sebutin aja la ilaha illallah aja, harus ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita hendak masuk ke rumah mesti jalan pintu. Nah, sedangkan pintu kita menuju Allah tidak jalan pada syahadat yang kedua. Jadi syahadat kedua itu dibaca, syahadat pertama kedua dibaca asyhadu an la ilaha illallah. Pengamalannya amaliyahnya mulai yang kedua ini.
Itu orang yang sudah menjalani. Maaflah kalau ada yang kesalahpahaman atau salah berlainan pendapat. Maaf, jangan selalu disalahkan dulu. Wa'atul buyut min abwabiha wa anta babullah yumri'in ata min gharika la yadkhulu. Semua ustaz teman, guru teman sendiri asalnya ala rikilatu Allah terus wa akhirnya mengaku dia. Mengaku sesudah mengaji wa asyhadu anna rasulullah mengaku. Baundur. Nggak bisa walau ta'addani ahad, kata bisa orang hendak melimpati aku, kata Rasulullah. Harus di belakang situ. Belakang Rasulullah karena kawat. Hendak sesaklon Rasulullah karena kawat. Nah inilah kalau kita jalan zikir, lawan jalan salawat, afdal jalan salawat, jalan Nur Muhammad daripada jalan tauhidul af'al, asma, sifat, dan itu afdal jalan Nur Muhammad daripada itu. Nah kita di sini dipimpin oleh guru-guru kita, bahkan diizini, bahkan disuruh, diperintah jalan Nur Muhammad. Amalan zahirnya ikan tahu seorang maulud, burdah, salawat, ya kan? Baca kitab. Nah itu amalannya. Zikir sekadarnya aja. Kalau kita di sini zikir sekadar aja, berapa ada? 166, 33, 12 pada seberapa. Tapi kalau salawatnya subhanallahil azim, mauludnya apanya, dan kerasaan. Majelis saja kan melihat ada kan majelis seperti di sini. Nah itu hasil daripada nur itu tadi. Hasilnya lain. Artinya mukjizat Rasulullah itu kaliha. Nah begitulah. Mukjizat Rasulullah bukan karamat. Kalau karamat kita masih ada. Sedangkan karamatnya dihancur, dipanakan di dalam mukjizat. Jadi nang dilihat itu mukjizat namanya. Mukjizat itu tentu Rasulullah. Kita sudah hilang lalu, namun masih karamat, kita masih mencungkong. Ini istidrajnya, apalagi. Nah apabila duduk memandang mukjizat, ada orang nang karamat mesti tunduk dengan kita. Apalagi orang istidraj, tukang seher, tukang parang maya, pulung belanja berdapat, kalah. Ada kaum melawan. Pandangan kita mukjizat. Kalau mandang karamat bisa ada sesamaannya, ada ketandingannya. Ini bukan hendak bertandingan karena ini supaya aman. Kan biasa apabila ada bertanding berarti aman. Apabila bertanding sekurangnya kena walaupun menang angka tapi kena juga. Ya kan? Nah ini supaya nang artinya bujur-bujur, artinya jangan ada bermusuhan tah. Nah, nang kada sing musuhan lalu-lalu tah. Nah itu tadi, pahamlah. Nah jadi tadi kita apa aja sesuatu semenyaannya adalah terletak di dalam mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Sedangkan mutaba'ah lawan Nabi itu ada dua jalan. Kalau ahli tasawuf jalannya memfanakan diri dalam Nur Muhammad. Dengan memfanakan itu dia akan diberi maqam mutaba'ah yang sempurna. Dan orang yang memfanakan diri dalam Nur Muhammad ini bukan di surga hendaknya, artinya bukan memandang surga, tetapi inda malikin muqtadir. Inda malikin muqtadir. Manfana akan diri dalam Nur Muhammad itu namanya yang disebutkan sholawat yang tidak pakai huruf. Sholawat yang kada berhuruf bersuara. Kita mempanakan itu berarti sholawat, membaca sholawat kada berhuruf bersuara. Apabila kada berhuruf bersuara itu kada diketahui oleh malaikat. Maka selamat benar daripada riya, ujub, sum'ah, takabur, macam-macam. Balasannya inda malikin muqtadir. Lah, kalau salawat nang berhuruf bersuara sama ada di muntung maupun di hati, balasannya cuma surga, bukan menghinakan surga. Orang dalam surga terbahagi, waya-waya hajat Tuhan tajalli. Nah, waya-waya tajalli arti waya-waya tadi kan, kada terus-terusan melihat. Bahwa ya kayak orang sembahyang kan waktu aja menyaka dari waktu sembahyangnya bahwa ya waktu nah kesempatan waktu wajah ini waktunya lagi hinak masih ada ini kesempatan menyamati kan lagi ya kita itu aja lagi ingin mana himmah kita atau iman kita
Olehnya kuat imannya, mati-matian di sini aja nyen, hanya begaduh. Kali gaduh, dalam kada makan kada minum, paribasanya artinya kada menggaduhi makan minum pakai usaha minum juga biasa. Orang unda sudah tua juga, umur unda sudah tua juga macam-macam unda, bini unda sudah mati juga, mati tak. Ya Allah, ya Allah. Ya, mengaledar. Jadi sebenarnya sudah tua juga. Nah, paling pada ini jalannya, pokoknya indah benar ini itu goplah. Kodrasinah kada hendak goplah. Sakajap di mata kada hendak lupa. Nenek. Adanya begiringan imannya. Punya imannya kuat dasar, kancang. Punya imannya lama, waya-waya aja. Terserah aja lah pokoknya selama hidup sebelum mati. Usahaan wadah. Artinya apa? Wadah dan waktunya selama masih hidup. Orang sugih makinnya, sudah sugih jadinya. Haji sudah, motor sudah, duit banyak, toko banyak di sini. Nah, apalagi enggak mungkin ini juga gaduhi. Umpama orang sugih, makinnya mana sudah sugih, mana ini pulang dapatnya. Orang alim pang udah sudah tuh ilmu zahir Indonesia, murid sudah banyak juga, berarti gaduhi ini 2 dapat ciding. Dapat ciding 2, orang pangkat pang, misalnya presiden sudah cok dia dunia ini macam-macam, pangkat macam-macam, kekayaan macam-macam, udah umpat ini masuk juga dapetin keduanya juga. Kita yang susah pang kada umpat ini pada kalah sakit pada kaya. Bila sudah susah, bapangkat kada, alim kada, hanya kada masuk di sini. Ya Allah, ruginya. Mana bini-bini pulang, mana anom pulang, mana rugi banar tah. Gurunya ada, kitabnya ada, caranya ada, amalannya ada, sorongnya aja, maukah opnama kada lah. Jika istilah orang garing ke opnama, masuk di kamar rumah sakit spesialis ini, maukah kada lah. Kakawalannya nang sama-sama garing, udah kalau di rumah sakit, dokter, pelayan, lain pada orang yang di dokter itunya kada bakawan kan terbatas. Kita kan pernah masuk rumah sakit, kada boleh bakawan yang lain. Tutupan kawan sana. Ada kawan yang ulang malah namun nyatakan nana istirahat kota bola warga gin kalau parah. Kada boleh parah bola warga istirahat total. Tapi hasilnya masya Allah, sigar, bugar, sehat. Kawa diambil manfaat oleh orang banyak, nya sigar. Laginya garing, kata kawa bang. Nah itu 2 macam tadi caranya, ya kan? Caranya itu tadi. Nah, kita aja lagi. Ada orang nang fuqaha tadi hendak mutabaah lawan Nabi. Kayak apa cara Nabi? Mendengarnya lawan guru. Nah, Nabi Muhammad sembahyang ke ini batis antara 2 batisnya, mengangkat takdirnya begini, ada pintu. Sedapat mungkin melatih. Nah, itu, ya kan? Sedapat mungkin melatihnya. Banyak pas latihannya, timbul ujuk. Ini hasil dari usaha. Ada gitu tadi hancur. Nitu nang maatur na si imam. Ada ini makmum nang melihat imam, banyak imam kali turutinya. Ada ini kada umpat oleh imam, banyak imam rukuk, umpat ngaran mutaba'ah. Adanya kawapang jaa jaidun wa amrun kastang mati run ini hendak diulahi wa amrin kada kawa wa amr kada kawa. Nah waw ini sudah ada maka pakan tajaidun mesti sunatnya ngiringnya. Ini nang menghubungkan si waw ini. Waw itu iya tadi mempanaakan diri di situ nah. Iya model waw tadi mengikut kapan itu Rasulullah hidup kematian. Ayun kada. Ayun kalau terkabli ya semua ya Rasulullah. Sedangkan orang mati syahid aja sudah bal ahya apalagi Rasulullah. Kan macam itu. Hanya pindah ke negara. Nah apabila orang teh masih hidup aja gawiannya mungkin kan masih hidup. Tetap aja kalau begawe, segala hidup aja tetap kalau begawe.
Nah, lamun gawian Nabi nang waktu bahari itu nang 63 tahun itu kalau nang tercatat. Nang tercatat dalam kitab entah lah. Ya lah, nang sesudah 63 ada kalau lagi gawian itu tetap kalau nek. Mbasirin kada mati. Ini tertulis di kitab. Ada. Nah, oleh sebab itu aulia inya mutaba'ah lawan Nabi. Gawiannya ini walau kadada nang seperti Nabi 63. Tetapi tetap Nabi yang sesudah 63 tahun ini gawian Nabi itu. Oleh sebab itu orang zahir mengatakan bid'ah. Padahal ini kan bid'ah. Ini gawian Nur Muhammad juga pokoknya asal bagus saja. Mara'ahul muslimun hasanan. Nah, apabila hasan berarti mutaba'ah lawan Nabi. Sebab Nabi itu bukan inggan si 63 ada begawi lagi, bukan itu. Terus sajanya tumbal masyafa'u lam yazal mutaraqiyan mutaban. Coba pertadakan Nabi kada begawi lagi, berarti Nabi mati. Sedangkan syuhada aja sudah berahya, apalagi Nabi. Harap syuhada harap Nabi tak. Hati-hati kita ini ya kan kita berpikirnya bukan kita mujadalah kan berpikir di mana kesalahan kita, di mana kekurangan kita, di mana suul adab kita kepada Rasulullah. Ini jadi tidak ada pekerjaan yang baik itu tidak ada yang bid'ahnya. Apabila baik tidak ada bid'ahnya. Baik bid'ah hasanah tidak ada, jangan dikatakan bid'ah. Apabila yang hasanah jangan dikatakan bid'ah. Yang mengatakan bid'ah ini orang mahjub. Dia mengatakan Rasulullah sudah stop kada begawi lagi. Apabila Rasulullah kada begawi lagi, apabila Nur Muhammad stop kada begawi, berarti Allah kada begawi lagi. Sebab mazharnya kada ada. Nah, kada ada lagi. Mazharnya mana? Mangsaannya di mana? Mazharnya kan Rasulullah. Mazharnya kan hilang lagu, dia putus. Hilang juga ini hadisnya. Nah, jadi jangan dikatakan bid'ah hasanah. Ujar urang nang burukun. Apabila hasanah jangan dikatakan bid'ah. Sebab hakikatnya kan roh Nabi juga tuh. Ya kalau asal bagus saja itu pekerjaan roh Muhammad. Ini kan ada putus nih. Artinya Rasulullah kan madhabul atam. Ya kalau terus saja. Tinggal lagi kita memandang kita atau memandang beliau. Apabila memandang beliau, ngarannya ba'adah lawan Nabi. Apabila memandang kita, Nabi Muhammad silang, ngarannya suul adab. Itu aja. Sorongkan mengharap Nabi kan harap. Tapi jangan mengaku, sorong iya Nabi, dustakan orang. Matinya ujar katin nur tadi. Jangan Nabi Muhammadnya nurnya, rohnya. Jangan Nabi Muhammadnya, bikong kena. Ini kita pembicaraan itu kan lain. Kita kan membicarakan jasad, yang kita bicarakan kan rohnya. Harus tahu-tahu dulu ini bicara apa gitu orang, bahas apa. Jangan salah paham. Coba lama kita sambil berpanggil sama masih tenang lah. Rami mana? Rami. Salah ini. Masya Allah guru Bang Nilset Amin Kutbi Masya Allah. Dasar lacah benar guru orang tua. Lacah benar jadi dari sudut cak. Kita kan memaham lagi. Lacah benar bilang itu aja ditepak surakan, yang ditepak surakan kan itu aja. Mengambil keturunan dari guru Sidin juga pulang guru Sidin. Kayak itu juga Umar Hamdan kayak itu juga peguruannya siapa? Syed Amin ya. Kayak itu juga. Jadi kalau ada bicara lain enggan itu bicara. Guru Bangil ketemu lawan Syed Amin. Ada lain bicara enggan itu aja apabila lawan Syed Amin itu bicara. Ada undar aja kalau zaman kalah benar. Undar apabila lawan Syed Amin bicara enggan nahu. Ilmu alat aja undar kada tahu. Dalam hati Syed Amin ini ahli ilmu alat saja jadi terdapat Syed Amin ilmu alat yang dibicarakan ada paham dan paham ada guru gini kada tahu juga sesalnya ujar guru lagi aku kada tahu juga Syed Amin tuh yang ada ilmu ini berarti ilmu alat saja jangan Hasan Yamani mengatakan Hasan Yamani mengatakan hanya tahun Syed Amin ini apa. Tapi guru, padahal guru sudah jadi hadam.
Gurunya sudah jadi haddam Syekh Amin, belum tahu lagi nang guru seorang ini ahli di bidang sini. Padahal dia jadi haddam sudah. Rimanya Hasan Yamani memadakan, apa ada keuntungan benar seorang bisi guru, seorang haddamnya yang bisi ilmu ini emang pada di cungkasi dendanya, cungkasi Amin orang pemurahan juga pulang. Iya nang kacak mati lalu tuh guru bangnya saatnya sayang benar. Kita itu sayang lawan guru mengetahui. Kalau kita telah sayang lawan ilmu, melihat guru kita itu ilmunya hebat, mesti sayang gimana kita. Lawan guru itu lawan zatnya itu sayang karena kita tahu ilmunya. Lamun kita hobi ilmu. Lamun kita hobi amalan, melihat lawan guru, guru ini amalannya hebat, mesti cinta lawan zatnya guru karena melewat amalannya itu. Lamun kita hobi amalan, lamun kita hobi amal, hobi ilmu, dikayah guru kita ini ilmunya hebat, amalnya hebat, apalagi apalagi. Amun hobi kita duit, ya kan? Guru kita ini orang sugih juga, nah